Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan bersama tim D1 Mobile Application. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha dan sumber penghasilan. Pengertian bekerja. Ketika manusia diciptakan langsung diberi jiwa, roh, dan raga jasad oleh Allah Sang Maha Pencipta. Sehingga begitu dilahirkan kita telah memilikinya. Namun, secara individu kita belum memiliki harta, meskipun di bumi ini telah disediakan dalam jumlah yang sangat melimpah. Oleh karena itu, kemudian kita diberi hak untuk memiliki sebagian harta yang telah tersedia itu, guna memenuhi kebutuhan hidup di dunia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Hak kepemilikan individu ini bersifat sementara, karena begitu kita meninggal dunia, hak tersebut dialihkan kepada yang masih hidup. Meskipun demikian adalah fitrah manusia jika terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah jika manusia berusaha memperoleh harta atau berusaha bekerja untuk memperoleh kekayaan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan individu tersebut, maka bekerja adalah suatu usaha atau aktivitas yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh haknya, yakni memiliki harta atau kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dengan perkembangan kebutuhan umat manusia, maka bentuk dan jenis-jenis kerja terus bertambah dan semakin beragam. Beberapa contoh bekerja diantaranya bercocok tanam, menghidupkan tanah mati, menggarap lahan tidur, menjadi petani, penggarap, pemilik, atau pemilik sekaligus penggarap. Berburu, mencari ikan, menjadi nelayan, mencari mutiara, mencari batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari buruan hasil laut lainnya. Melakukan jasa penghubung atau perantara. Menjadi pelukis, penyanyi, penari, olahragawan, olahragawati, bintang film, sinetron, musisi, pembawa acara, pelawak, menjadi guru, dosen, peneliti, penulis, pengarang, konsultan, menjadi perawat, bidan, dokter, apoteker, ahli pengobatan alternatif, melakukan bisnis atau usaha sendiri, menjadi buruh harian lepas, pekerja kontrak, buruh karyawan tetap swasta, TKI di luar negeri, pegawai negara BUMN, politikus, melakukan kerjasama atau bagi hasil, dan sebagainya. Ada 4 jenis kategori pekerjaan. Semua bentuk kerja di atas secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu pertama, kerja sebagai pegawai atau karyawan. Yang kedua, pekerja lepas. Yang ketiga, wirausaha. Dan yang keempat, investor. Bila ditinjau dari sisi kepemilikan individu, maka kerja sebagai pegawai atau karyawan, pekerja lepas, dan pihak pengelola atau yang bermodalkan keahlian dan tenaga kerja dalam kerjasama bagi hasil, termasuk dalam kategori kerja sebagai upaya untuk memiliki harta atau kekayaan awal. Sedangkan menjadi wirausaha dan investor termasuk dalam kategori kerja untuk pengembangan harta atau kekayaan, atau sebab pengembangan kekayaan. Di samping karena bekerja, seseorang juga dapat memiliki harta atau kekayaan karena sebab lain, seperti menerima harta waris, harta pemberian negara kepada rakyat, pemberian orang atau pihak lain, semisal hibah dan hadiah wasiat, ganti rugi, mahar, berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah dan sebagainya. Tentunya dapat dibuat pengelompokan yang lain, tergantung kepentingan. Dalam pembahasan ini, pengkategorian di atas akan dipakai dalam pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai
pengertian wirausaha. Ada beberapa pengertian tentang wirausaha. Salah satunya yang saya kutip dari sebuah buku kewirausahaan bersama Jeffrey G. Meredith et al. Tahun 2000 sebagai berikut. Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Berwirausaha senantiasa melibatkan dua unsur pokok, yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Karena itu, kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif. Para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi pada tindakan dan sukses. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dan berswadaya. Wirausaha mencakup semua strata tingkatan, baik usaha kecil, menengah, ataupun besar. Dalam definisi tersebut mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan normal bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan untuk belajar dan berusaha. Kalau wirausaha atau entrepreneur adalah pelakunya atau orangnya, maka kewirausahaan atau entrepreneurship adalah prosesnya. Sedangkan tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah masyarakat. Sampai di sini pertemuan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.